Kemudian dari Pak Hoki atau Pak Sugiharto Santoso, beliau bertanya berkaitan dengan putusan Harvey Muiz yang mulia. Intinya itu aja. Berkaitan dengan bahwa Harvey Muiz bukan hanya mewakili RBT, RBT bukan penambang ilegal karena punya izin. Kemudian perdebatan kerugian 300 triliun itu bagaimana perdebatannya? Jadi untuk kedua pertanyaan saya jawab sekaligus. Karena sudah menyangkut materi pokok perkara, hakim itu terikat kode etik untuk tidak boleh menilai putusan lain. Nah, hanya saja kalau ditanya apakah Harvey Muiz mewakili PT atau ini, ya nanti lebih baik dibaca di putusannya, ya. Karena saya sendiri belum melihat putusannya. Nanti Bapak Ibu boleh ngunduh di Mas? Direktori putusan, Mas. Nanti dibaca aja putusannya seperti apa, seperti itu. Kemudian tadi kalau nggak salah ada jaksa banding ya dengan perdebatan lingkungan hidup. Ya, apakah itu korupsi atau apa? Lingkungan. Oh, ya kalau korupsi itu kan kerugian negara kan kita mengacunya kan di pasal 2 pasal 3. Jadi tidak lagi potensial loss tapi harus aktual loss. Kerugiannya harus nyata. Itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor kalau nggak salah 25 tahun berapa itu ya Mas ya. Dan declare dari BPK bahwa korupsi itu harus berakibat nyata ya. Tapi kalau di lingkungan hidup kan potensi ya, potensi itu. Nah, itu tapi saya tidak menyinggung pokok perkaranya ya, karena kita nggak ini. Tapi kalau secara yang saudara tanyakan tadi kan seperti itu batasannya. Kemudian masalah banding ya, memang berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHP ya, bahwa para pihak baik itu jaksa maupun terdakwa itu kalau tidak puas terhadap putusan pengadilan, maka yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum banding. Demikian pula nantinya setelah diputus banding, para pihak baik itu terdakwa maupun jaksa tidak puas, yang bersangkutan bisa mengajukan kasasi. Seperti itu. Jadi kita tunggu, sabar, karena ini dengan jaksa mengajukan banding, dengan demikian perkara akan diperiksa dan diadili kembali oleh hakim tingkat banding ya. Hasilnya seperti apa? Mari kita tunggu bersama-sama seperti itu ya. Kemudian dari Mbak Yeyen ini sebenarnya tadi sama pertanyaannya dengan sebelumnya berkaitan dengan pernyataan Presiden bahwa koruptor dihukum 50 tahun. Ya. Tetapi kalau Jokowi menyatakan itu urusan hakim. Ya. Nah, kemudian apakah respon MA ini merupakan intervensi dari Presiden terhadap Mahkamah Agung atau lembaga yudikatif? Itu sama sebenarnya dengan yang tadi. Jadi saya kebetulan juga nonton TV waktu beliau menyatakan statement. Jadi statement beliau kan begini, kalau sudah jelas-jelas, kalau nggak salah mau dikoreksi ya, kalau sudah jelas-jelas terbukti korupsi dan korupsinya besar begitu, ambok yo di 50 tahun itu. Nah, itu enggak intervensi. Ya kan penegasan aja. Kalau sudah jelas-jelas, artinya sudah terbukti evidensinya lengkap ya, sesuai dengan alat bukti yang tertera dalam pasal 184 KUHP, terpenuhi semua gitu. Sehingga dua alat bukti dan keyakinan hakim. Maka kalau sudah terbukti, kalau nggak salah begitu, sudah terbukti, itu kan imbuannya begitu. Jadi tidak intervensi. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya
sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.